Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa, kali ini kita akan mereview market pergerakan arah IHSG ataupun komposit dan juga tentunya dengan seperti biasa ada 5 Big Bang. Yang kalau kita lihat ya, belakangan ini terjadi koreksi di hari Jumat dan kemarin sempat saya bilang masalah tanggal 13 ya. Nanti kita akan jelasin. Nah, kalau kita lihat dari data hari ini ISG terjadi koreksi ya. Ini udah berapa hari nih ISG terkoreksi? 3 hari. Nah, dan di hari Jumat kemarin ini market ISG kita ditutup melemah sebesar 0,94%. Dan kalau kita lihat ya, dari data indeks seluruh dunia ini lagi koreksi. Seperti Dow Jones, Hang Seng, Nikkei, Shanghai ya. Ini charts dari Prancis, DAX Jerman, FTSE Inggris juga mengalami koreksi. So, jadi ini merupakan hal yang wajar dan pasti ada salah satu poin kenapa ini bisa hancur ya, bisa market crash. Kita akan menjelaskannya nanti di bagian chartnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari sektor pun ya, no cycle, energi, dan semuanya ini mengalami koreksi. Tidak ada yang hijau ya. Semuanya mengalami koreksi. Nah, oke. Nah, dari LQ45 juga ini terkoreksi 1,05%. Berarti ya seperti saya bilang bahwa blue chip di ISG juga mengalami koreksi. Nah, langsung aja kita ke saham yang pertama ya. Dan untuk penjelasan komposit ya. Ya, saya lupa nih. Kita buka komposit dulu ya. Ini ada yang kita rubah. Nih. Kita rubah ke daily dulu. Nah, kan kita kemarin udah bilang nih bahwa ya tanggal 13 merupakan menjadi titik penguatan atau ribuan ISG. Dan ternyata ya saya kemarin sempat bikin slashnya nih lupa nih. Antara tanggal 13 atau 16 ini menjadi Desember dan sebenarnya itu di tanggal 15 tapi karena ini market tanggal 15 tuh hari Minggu ya ditutup jadi kita rubah nih di harga 16. Kita lihat nanti semoga di hari Senin besok ya tanggal 16 ini menjadi arah rebound kembali di ISG dan kalau kita dilihat dari chartnya ya selama 2 hari ini ISG itu ya itu kembali untuk meretest kembali MA 200 yang sebelumnya ini udah berhasil ditembus ya. Karena kenapa ini bisa terjadi ya? Kalau kita lihat di hari Rabu kemarin ya, ISG yang ditutup tipis kemarin itu udah ada tanda candle inverted hammer yang artinya itu merupakan tanda ke pembalikan ya. Jadi candle inverted ini ya ataupun hammer seperti ini itu sebenarnya itu merupakan kalau dari secara analisa teknikal itu merupakan sebuah tanda akan pembalikan arah. Dan itu terjadi kemarin di hari Rabu ya, di tanggal 11 kemarin. Nah, semoga di hari Senin ya, tanggal 16 ini proyeksi saya bahwa ISG akan kembali naik ya. Harapan kita ini bisa kembali naik di sini ya, di 7.415 ya. Di situ harapan kita untuk di hari Senin besok. Yang artinya ISG besok hari Senin harus bisa naik di atas 1%. Semoga seperti itu. Dan kenapa ini sebenarnya ISG kita ini mengalami pelemahan selama 2 hari ya dan termasuk di saham seluruh dunia. Sebenarnya kita udah ada jelasin tentang data makroekonomi di grup private channel kita dan kita hari ini nggak bisa ngebuka ya datanya karena ini merupakan hanya teman-teman yang udah purchasing membership yang udah bisa ngelihat data di Discord kita ya. Dan intinya bahwa harga ya data dari inflasi konsumen di Amerika Serikat itu mengalami kenaikan dan juga The Powell ya ketua The Fed Amerika kemarin udah bilang bahwa untuk potensi mereka untuk menurunkan suku bunga untuk di tahun ini mereka cenderung lebih berat ya sehingga harapan investor untuk bisa mengkat suku bunga untuk dalam waktu dekat ini atau di bulan ini ya menjadi lebih sedikit ya pupus ya harapannya. Ditambah yang paling penting adalah ya harga ya ini kita lihat harga dolar kita tuh yang menguat dan rupiah kita itu melemah nih udah 16.046 ya.
di waktu kemarin ya, waktu ISG kita rebound ini ya di tanggal 6 Agustus. Kita cek ya. Sebenarnya teman-teman harus bisa memperhatikan harga rupiah kita. Nih ya, tanggal 6 Agustus. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Tanggal 6 Agustus kemarin di saat rupiah kita itu udah mulai menguat dan dolar juga udah mulai melemah ya. Disitulah harga saham kita itu udah bisa mulai rebound ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi yang terjadi adalah sekarang kita tuh udah kembali melemah di harga 14.000 rupiah ya teman-teman. That's why kenapa ya tunggu, kita bikin USD IDR. Nah, itu merupakan sebuah alasan kenapa saham kita itu ya kembali terkoreksi selama 3 hari nih ya. Padahal harapannya kita bahwa rupiah kita itu udah menguat ya. Kemarin udah bagus tuh di bawah 15.800 dan sempat di harga 15.100 di tanggal 30 September kemarin. Itu harapan kita semua. Namun yang terjadi ternyata bahwa ya harga rupiah kita itu justru melemah. That's why kenapa ISG kita sekarang sedang lagi berjatuhan. Kenapa sebenarnya jatuh? Ya pertama hal yang menguatkan adalah seperti saya bilang tadi bahwa data dari Amerika yang ngebuat dolar itu naik ya teman-teman ya. Bukan karena rupiah kita yang tergerus atau mulai pelemahannya tuh secara kuat, enggak. Dolarnya tadi menguat, makanya dia saat rupiah kita tuh kekuatannya stagnan ya lurus, tetapi dolarnya itu menguat. That's why kenapa rupiah kita tuh udah mulai melemah. Dibuktikan ya. Bentar ya. Kita buka dulu. Ini dibuktikan dengan saham-saham di seluruh dunia yang udah kita lihat tadi ya berjatuhan. Karena ngapa? Mereka di saat menukarkan mata uang ke negara mereka masing-masing, ya mereka lagi lemah nih mata uangnya sekarang karena dolar tadi yang menguat. That's why kenapa ya merupakan sebuah hal yang wajar hari ini 2 hari 3 hari belakangan di seluruh dunia harga market itu terkoreksi. Oke, itu untuk IHSG ya, dan ini bakalan berpengaruh untuk di Big Bang ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke saham yang pertama, yaitu ada BBCA. Yang hari ini di hari Jumat kemarin itu ditutup melemah sebesar 0,69%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ada distribusi selama 2 hari ini ya. Karena kan 2 hari ini ISG kita mengalami koreksi sebesar 195 juta lembar saham. Dan kalau kita lihat dari segi chartnya ya teman-teman. Nah, kembali lagi kan harapan kita ya waktu di record BBCA kemarin, ini masih di sini nih di tanggal 9 kemarin kita udah bilang bahwa untuk terdekat ini BBCA harus bisa masuk dulu menembus di area order block ini di 10.425 dan bisa konsis ya masuk ke dalam ini. Setidaknya itu bisa nutupin gap yang kecil inilah ya. Dari tes lagi baru naik. Itu harapan kita semua. Ternyata setelah dia nembus ya tidak kuat, akhirnya dia jatuh lagi. Tapi merupakan sebuah hal yang wajar ya, karena dia ingin ngerites lagi di EMA 200 sama kayak di ISG tadi. Nah, dari stokastik pun indikatornya juga kemarin udah overbought ya, overjenuh belik, dan merupakan hal yang wajar dan merupakan hal yang wajar bahwa market koreksi untuk 2 hari ini. Itu untuk BBCA. Bagaimana kedepannya BBCA? Ya semoganya nanti di EMA 200 ini tidak kembali menembus ya, dan seandainya tembus paling kan nggak nyampe di bawah 9.750 lagi. So ya kita tetap optimis di BBCA ya, bisa take profit di harga atas. Tapi ya teman-teman ya, apakah ini waktu untuk mencicil belik? Jangan dulu ya teman-teman ya, kecuali teman-teman average-nya kemarin di harga ke atas nih, pengen average di harga bawah ya nggak apa-apa, karena ya bukannya saya untuk merekomendasi untuk beli Big Bang ya, karena udah saya bilang tadi bahwa rupiah kita itu melemah dan dolar sekarang kan lagi menarik nih. So jadi outflow ya, asing itu menarikkan uang dari saham-saham di seluruh dunia dan mereka udah ngebeli dolar. Kecuali besok ada berita lagi sentimen bahwa adanya potensi penurunan suku bunga ya, itu baru nanti asing tuh masuk lagi ke
saham-saham di Indonesia maupun seluruh dunia, dan terutama di saham big bank kita. Karena kenapa? Di saat suku bunga kita itu turun ya di Indonesia ini, tentunya yang diuntungkan tuh perbankan, karena masyarakat akan mulai kredit ya di perbankan. Ditambah kita punya saham di Indonesia terutama di big bank ini NPL-nya paling terbesar di seluruh dunia. Oke, ini untuk BBCA ya. So ya, ini nggak bakalan jauh lagi turun sini ya, palingan ya kedepannya bakalan sideways, dan semoga di hari Senin saya rasa ini bakalan kembali lagi naik ke 10.250, yaitu untuk BBCA ya. Semoga perjuangannya tuh bisa menembus all time high baru ya yang udah kita bikin dulu. Oke, itu untuk BBCA. Langsung saja kita ke saham yang kedua, yaitu ada BBRI yang hari ini ditutup juga melemah sebesar 2,11%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ya seperti biasa terjadi distribusi ya teman-teman ya untuk BBRI. Oke ya, kalau ada kondisinya kayak gini ya pasti udah nggak terselamatkan lah. BBRI ya asing sama retail kompak pada ngejual. Nih kita udah bikin. Ini kemarin kan sama nih. Saya bilang bahwa tanggal 13 dan kita akan update nih di tanggal 16 untuk rebound hari Senin besok ya untuk di BBRI. Nah, pas pulak ini ya, ini udah jenuh jual ya. Dan ini juga udah merupakan area support ya, double bottom general candle ini, dan pasti besok ISG hari Senin bakal rebound. Tapi ya saya bilang bahwa BBRI selama belum ada diakumulasi oleh asing, teman-teman harus lebih waspada dulu ya. Seandainya ini bisa turun ke 3.860 ya teman-teman, ini merupakan area pandemi dulu loh di 2020 kemarin ya. Nih, semoga aja nih BBRI tidak sejatuh itu, tapi berbahaya ya kalau misalnya ini bisa menembus sampai ya melebihi di 4.090. Cuman teman-teman yang pengen ya tetap investasi dan percaya sama terhadap emiten perbankan, kinerja presiden kita ya, dan bisa tetap optimis nyicil menabung ya nggak masalah. Tapi yang bermasalah ada teman-teman yang tetap optimis nge-swing di BBRI yang targetnya 2 sampai 3 bulan untuk TP, malah stres ya, nyangkut ya. Yang seharusnya mereka ini nge-swing malah jadi investor, ya itu masalahnya. Maka dari itu saya udah bilang berulang kali di private group saya bahwa cara ini hanya 20%, selebihnya fundamental, dan maka dari itu kita memberikan fundamental news pergerakan untuk saham tiap hari sehingga teman-teman kita ini ya bisa terselamatkan dari yang namanya jebakan trap. Dan kita ya walaupun kondisinya kayak gini ada jalan keluarnya, ada pasti profit ya, pasti profit. Ini ada jalannya. Bagaimana rahasianya? Teman-teman bisa join langsung di link video kita. Oke, untuk BBRI ya Senin besok rebound insya Allah. Oke ya, terdekatnya nih untuk BBRI rebound di 4.330. So hindari dulu untuk BBRI ya, karena ya ini asing kayak gini modelnya, gimana teman-teman mau percaya untuk beli BBRI ya. Jadi kita harus nunggu nih hijau ini kayak gini ya, 1 minggu aja deh, 4 hari 5 hari silahkan masuk ya. Walaupun udah tembus ke sini nggak apa-apa ya. Yang penting asing masuk artinya sahamnya udah mulai bagus dah, itu aja simpel. Oke, itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu ada BMRI yang hari ini juga ditutup melemah sebesar 1,63%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ya distribusi selama 4 hari ini, dan 2 hari ini ada distribusi besar dengan total ya sekitar 570.900.000 ya. Ini gede loh ya 2 hari ini ya. So jadi di BMRI pasti terikut koreksi. Kita langsung saja ke chartnya ya. BBRI kalau dilihat dari candlenya ini doji ya, seharusnya ini dojinya merah bukan putih ya. Nah, dan ini juga sama polanya seperti di BBRI tadi ya teman-teman ya. Ini double bottom ya. Dan ini juga jenuh jual. So semoga di hari Senin kita bisa hijau ya. Dan terdekatnya untuk BMRI ini potensialnya dia bisa menutup gap kecilnya di sini ya di 6.300. Saya rasa nih Senin sampai Selasa nih bakalan nutup nih ke atas 6.275 ya. Ini untuk BMRI ya. Dan untuk EMA 200-nya juga ini jauh ya, belum bisa berhasil ditembus. Kemarin di tanggal 25 hingga tanggal 26 nih BMRI
juga sulit, belum gagal ditembus. Jadi untuk potensial di saham-saham Big Bang ini ya udah tahu kayak gini ya ngapain kita beli ya teman-teman ya. Kecuali konsisten ini hijau semua asing nih beli oke lah ya. Tetapi ya masih mending lah BBCA sama BMRI ini daripada BBRI tadi udah merah semua ya. So itu untuk BMRI. Langsung jadi kita ke saham yang keempat ya. Itu ada saham BBNI yang hari ini ditutup melemah nih besar ya daripada saham yang ketiga tadi yaitu sebesar 3,07%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ini ada distribusi selama 2 hari sebesar 294 juta lembar ya selama 2 hari ini lebih gede daripada akumulasi selama 4 hari sebelumnya. Ya berarti belum ada secara masif untuk BBN ini beliknya ya. Nyicil dikit-dikit tapi sekalinya distribusi itu besar ya itulah BBNI sehingga ya kemarin di hari Jumat dan hari Kamis itu udah 2 kali bentuk gap nih. Kalau BMRI tadi kan hanya sedikit ya, hanya satu candle dan di BMRI ini ada 2 dan kalau kita lihat kembali lagi di BBRI ya BMRI dan BBNI ini ya ini merupakan menjadi area supportnya mereka ya di 4.710. So untuk di hari Senin nanti ya hampir Selasa, semoga itu bisa kembali lagi ya masuk ke area order block yang di sini atau resisten di sini di 5.100 ya itu untuk BMRI ya teman-teman ya. Dan ini juga stokastiknya udah menunjukkan ya jenuh jual lah. Di hari Senin sama Selasa harapan kita semua saham Big Bang itu ya termasuk ISG itu udah rebound kembali ya. Meskipun kalau untuk jangka tren panjang ya di Big Bang kita sendiri ya itu masih fase downtrend ya. Ini potensial ini masih jauh nih bahaya nih kalau sampai ke bawah. Tapi harapan kita semoga besok baik-baik saja sampai awal Januari besok ya itu untuk BMRI. Kita nggak bisa masang area TP di mana, kalos di mana atau seperti apa ya karena data tadi udah jelek. Dia analisa teknikal itu sebenarnya ngikut aja sama data tadi ya teman-teman. Oke, ini untuk BBNI. Langsung saja kita ke saham selanjutnya yaitu ada saham BRIS. Yang hari ini ditutup ya stagnan ya 0%. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing 2 hari ini ada distribusi. Kemarin 12 juta, di hari Kamis 10 juta lembar. Dan pasti ini yang hari ini nahannya adalah retail. Ya, kita langsung ke chartnya BRIS yang kemarin udah nge-break out. Ya, kembali lagi ya teman-teman ya. Ternyata kemarin kita kan ngopreksi bahwa kalau ISG itu naik ya untuk terdekatnya dia bisa sampai ke 3080. Tetapi ISG malah jatuh, data Amerika dolar itu membaik dan Big Bang juga ikutan jatuh. Ya akhirnya BRIS ya hari ini membentuk spinning top. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya spinning top ini ya ini merupakan biasanya tanda-tanda dia itu reversal ya teman-teman ya. Contoh ini ya, ini spinning top nih. Terus ya teman-teman ya kita lihat lagi. Nah ini juga jatuh hijau. So kalau ngelihat dari modal chartnya kita kan udah fix nih tanggal Senin besok adalah merupakan rebound. Dan apabila besok di hari Senin rebound ya berarti prediksi saya benar gitu kan. Karena saya udah bilang bahwa tanggal 16 ya yang kemarin saya bilang tanggal 13 itu update tanggal 16 itu bakalan rebound. Termasuk ke 5 saham kita. Jadi terdekat BRIS ini ya dia bakal hijau dulu ya. Tapi potensial dia untuk ngeretes lagi ke 2850 ada ya teman-teman ya. Tapi apakah sampai jatuh ke bawah sini? Enggak ya. Apakah dia potensialnya untuk nge-retest MA200? Tidak. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat dari asing kan masih konsisten nih. Jual beli artinya mereka nih di asing itu pengen harga BRIS itu untuk sideways dulu. Enggak mau harga itu kemana-mana ya. Dan retail pun saya lihat enggak bernafsu ya untuk mengangkat harga ini ya. Malah mereka retail nih pengennya lebih ke saham-saham Big Bang yang lain, yang 4 tadi itu, yang milik BUMN dan swasta tadi yang satu ya. Oke, yang konvensional pokoknya yang kayak di BMRI, BBNI dan juga BBRI. So itu untuk BRIS ya. Dan sekali lagi ya terima kasih telah menonton video saya.
Dengan market kondisi ini teman-teman merupakan sebuah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika saat ekonomi dunia itu semuanya membaik, satu dunia itu indeksnya membaik, Indonesia juga ISG-nya membaik, blue chip juga membaik, LQ45 membaik, tapi saham teman tuh ya itu salah, malah jatuh drastis. Berarti teman-teman salah beli saham ya. Bukan kesalahan uang wajar lagi ya, bukan koreksi yang wajar, itu udah kesalahan teman-teman sendiri untuk membeli sahamnya itu. So, jadi teman-teman ya santai aja ya sekarang ya. Semoga untuk besok ISG itu kedepannya baik, rupiah kita menguat dan potensi untuk suku bunga dipotong di bulan Desember ini atau Januari ini segera dipercepat deh agar kita teman-teman bisa tetap profit konsisten ya. So seperti biasa, jangan lupa like video saya, share ke teman-teman kamu, dan aktifkan notifikasi bell loncengnya sehingga nanti di saat saya update video ini, teman-teman bisa langsung nonton videonya dan pagi bisa langsung eksekusi. So, seperti biasa, salam gacor!